Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Jawa Barat dan Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Jakarta bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar pemusnahan besar-besaran barang yang menjadi milik negara BMMN di Pasanggerahan Pajajaran Nagri Tengah dan PT Mukti Mandiri Lestari di Plen Sadang, Ciwangi, Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis 24 Juli 2025. Pemusnahan secara simbolis dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, jajaran Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Jawa Barat, serta Forkopimda di wilayah Jawa Barat dengan cara dibakar dan dirusak. Sementara sisa BMMN dibawa ke PT Mukti Mandiri untuk dimusnahkan seluruhnya sehingga tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan kembali. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai lebih dari 29 miliar rupiah. Dengan rincian barang yang dimusnahkan terdiri dari 22.134.603 batang rokok, 150,5 gram tembakau iris atau tis, 560 ml rokok elektrik atau rel cair, dan 5.211,9 liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA berbagai jenis. Hari ini kita melakukan pemusnahan sebanyak 22 juta batang rokok ilegal. Itu total nilai barangnya 29 juta miliar dan kerugian negaranya kurang lebih adalah 25 juta miliar. Nah, tapi pada hari ini kita bukan hanya melakukan pemusnahan rokok ilegal, tapi kita juga melakukan BKC ilegal lainnya, yaitu minuman mengandung etil alkohol. Kita lihat ada botol-botol minuman yang dimusnahkan itu karena tidak dilekati pita cukai dan juga dilekati pita cukai tapi palsu. Kemudian juga ada rokok elektrik atau disingkat dengan rel dan ada juga tembakau iris gitu. Dari jumlah BHP tersebut, Kanwil DJBC Jawa Barat berhasil melaksanakan penegahan atas rokok ilegal sebanyak 4.228 dengan jumlah BHP 60,5 juta batang. Dan Kanwil DJBC Jakarta berhasil melaksanakan penegahan rokok ilegal sebanyak 720 dengan jumlah BHP 47,9 juta batang. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil sinergi kinerja dari unit vertikal Bapak sekalian, dan ini yang ada di kantor wilayah Jawa Barat dan kantor wilayah Jakarta dari mulai periode Oktober 2024 sampai dengan April 2025. Dan kemudian Bapak sekalian, ini rinciannya kalau boleh saya sampaikan, hasil tembakau jenis rokok SKT SKM ini jumlahnya sebanyak 22.134.603 batang, 22 juta, perkiraannya 29 miliar kurang lebih. Kemudian hasil tembakau iris tis itu sebanyak 150 gram, perkiraannya 8.250 rupiah. Kemudian hasil tembakau jenis rokok elektrik cair rel cair ini juga sebanyak 560 ml, perkiraan nilai barangnya 84 juta. Dan hari ini Bapak sekalian juga ada penegahan atau pemusnahan barang minuman mengandung etil alkohol sebanyak 5.200 ml.
jumlahnya sekitar nilainya 317 juta rupiah. Nah ini kita sampaikan juga Bapak sekalian bahwa penindakan ini kolaborasi bukan hanya dari beberapa KPBC dan Kanwil, yaitu Kanwil Jawa Barat, kemudian Kanwil Jakarta, dan kemudian dari KPBC ada yang Bandung, Purwakarta, Cirebon, dan Cikarang. Luar biasa Bapak sekalian kerjasamanya. Jadi ini bisa disampaikan untuk Kanwil Jawa Barat sekitar 5,9 juta batang, kemudian nilainya 8,139 miliar. KPBC Bandung jumlah 1,06 juta batang rokok, perkiraannya 1,5 miliar rupiah. Ke Purwakarta jumlah barang yang ditindak 2.925 juta batang rokok, 461,4 liter MLA, perkiraannya sekitar 4 miliar 291 rupiah. Kemudian KPBC Cirebon itu jumlahnya 9,61 juta batang. Kemudian ada minuman 372 dan total nilainya 13 miliar rupiah kurang lebihnya. Kemudian Cikarang jumlahnya 2,54 juta batang dan minuman 120 liter dan rokok rel cair 560 ml. Perkiraan 1,4 miliar batang. Pemusnahan tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara Pemda Prof Jabar dan Kanwil DJBC Jabar dalam melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas industri dan perdagangan dari peredaran barang ilegal. Serta wujud transparansi penindakan di bidang kepabeaan dan cukai, juga cerminan sinergi antar instansi di bidang pengawasan. Pemusnahan hari ini bukan kegiatan simbolis saja, bukan hanya seremonial saja, tetapi ini adalah langkah awal kita untuk mengedukasi masyarakat, menggempur barang-barang ilegal, dan kami akan terus lakukan ini sampai betul-betul barang-barang ilegal yang ada di Jawa Barat ini musnah. Karena ini sangat merugikan baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat itu sendiri. Rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan barang hasil penindakan dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT di bidang penegakan hukum di wilayah Jawa Barat. Tidak hanya rokok ilegal, barang kena cukai ilegal hasil penindakan Bea Cukai juga ikut dimusnahkan. Hal ini juga tak lepas dari dukungan dari pihak TNI Polri, Kejaksaan, dan instansi aparat penegak hukum lainnya, serta koordinasi yang baik dengan perusahaan jasa titipan. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil sinergi kerja pengawasan unit-unit vertikal yang berada di wilayah kantor DJBC Jawa Barat dan kantor wilayah DJBC Jakarta pada periode Oktober 2024 sampai dengan April 2025. Seluruh BUMN yang dimusnahkan telah mendapat persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Peredaran rokok ilegal masih menghantui Indonesia setiap tahunnya. Agar masalah peredaran rokok ilegal ini tidak terus berlarut, pemerintah sudah berupaya dengan cara pendekatan secara halus serta pendekatan tegas. Tingginya peredaran ini mungkin dikarenakan terlalu bebas mereka selama ini, tapi insya Allah mulai sekarang kami akan terus gempur mereka dan kita juga akan lebih tingkatkan kolaborasi TNI, Polri, dan juga dengan Ditjen Bea Cukai supaya mereka ada efek jera, tidak melakukan lagi ke depan. Kita harus membuat kajian yang betul-betul terarah. Sebenarnya sejak tahun 2023 kita sudah melakukan penindakan sejumlah 53 juta batang. Kemudian meningkat menjadi 57 juta batang dan di tahun 2024 sudah 62 juta batang
Di tahun 2025 karena saya melihat ada tren yang begitu meningkat cukup signifikan, saya mentargetkan minimal kita bisa menindak seluruh Jawa Barat ini 78.500.000. Dan sampai dengan Juni, 30 Juni kita sudah melakukan penindakan 49 juta batang rokok ilegal, baik itu yang tidak dilekati pita cukai maupun rokok yang dilekati pita cukai tapi palsu, atau dilekati pita cukai tapi salah peruntukannya. Misalnya harusnya untuk 12 batang tapi dilekatinya untuk kemasan yang 20, sehingga ada selisih yang tidak dibayarkan cukainya. Ini yang harus memang kita terus gerak bersama, kita lihat modusnya dan kita harus bekerja sama. Bea Cukai tidak bisa sendirian, Bea Cukai harus menggandeng, harus bersama-sama berkoordinasi, berkolaborasi dengan APH dan tadi dengan pemerintah daerah menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Salah satu program Ditjen Bea dan Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal yakni Gempur Rokok Ilegal. Ya, banyak sih program-program yang kita lakukan sebetulnya sudah dari tahun 2023 secara serempak. Secara nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan namanya Gempur Rokok Ilegal dari Sabang sampai Merauke, dari hulu sampai ke hilir, dari barat sampai ke timur, utara, selatan, seluruhnya kita bergerak bersama. Bukan hanya di internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tapi kita juga menggandeng aparat penegak hukum, yaitu dari TNI, polisi, kejaksaan, dan tidak lupa pemerintah daerah, khususnya kalau di Jawa Barat adalah pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan juga kota. Langkah konkret yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai serta Satpol PP Jabar, yakni melakukan operasi bersama ke sejumlah daerah yang berpotensi sebagai wilayah peredaran rokok ilegal dengan berbagai modus operasi yang dilakukan pengedar rokok ilegal. Nah, mengenai modus ini sangat menarik. Jadi awal-awal dulu kita melakukan operasi pasar ya. Itu ke berbagai toko, warung di daerah-daerah. Tapi kemudian kita melihat juga ternyata sekarang ini hampir 80% itu kita melakukan penindakannya malah di jalan tol. Jadi yang membawa rokok ilegal itu yang awalnya adalah mungkin kita temui di warung, di toko, di perusahaan jasa titipan ya. Jadi dari pengiriman barang, tapi sekarang kita menemukan sejumlah rokok yang begitu banyak di truk yang kita harus menindaknya di jalan tol yang jalanannya harus kencang, kita lakukan penindakan. Bahkan sekarang ini di tahun terakhir ini kita malah melakukan penindakan terhadap mobil-mobil mewah. Jadi mobil Alphard, mobil-mobil yang biasa dikendarai oleh masyarakat yang mungkin kita tidak akan duga bahwa mereka akan membawa rokok ilegal. Nah, modus-modus yang dilakukan ini tentunya kita harus bisa melihat berbagai macam modus yang dilakukan bukan hanya di Jawa Barat tapi juga di daerah wilayah lainnya, sehingga informasi intelijen ini kita tetap pelihara supaya kita bisa melakukan penindakan secara serempak tadi. Nah, rokok ilegal yang kita tindak di Jawa Barat ini itu bukan hasil produksi di Jawa Barat, tapi itu hasil produksi di Madura, di Jateng, di Jatim, sehingga menggunakan informasi kegiatan intelijen maka kita akan tahu bahwa mereka akan melintas di Jawa Barat yang tujuannya sebetulnya ada yang untuk di Jawa Barat tapi juga ada untuk Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Jadi memang luar biasa modusnya. Kemudian kapan kita harus bergerak, pagi, siang, dan kebanyakan malam hari. Karena mereka tahu bahwa malam hari biasanya orang mungkin sedikit aktivitasnya. Sehingga kita justru harus berjaga-jaga kebanyakan mulai sore sampai ke pagi. Dan hampir semua 80% yang kita tindak, itu kebanyakan kita lakukan di waktu dini hari. Memang pertama kita lebih banyak di daerah perbatasan dulu Bu ya, daerah Cirebon, seperti itu. Nanti baru meluas ya, melebar. Jadi kalau memang hampir rata sih sebenarnya. Cuman memang pertama datang lingkungannya dari sana sampai ke beberapa tempat. Memang yang pasti yang padat penduduk juga ya, padat penduduk beberapa di daerah Bandung Raya juga, dan memang hampir rata lah ya, boleh dibilang seperti itu. Karena memang penyebaran penduduk
di Jawa Barat ini kan hampir rata ya semuanya gitu. Selain itu, Ditjen Bea dan Cukai melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, penyalur barang kena cukai atau BKC, atau orang yang bekerja sebagai penjual rokok eceran, seperti pedagang toko kelontong, mengenai ciri-ciri rokok ilegal, desain pita cukai, serta tata cara identifikasi pita cukai palsu. Adapun ciri-ciri rokok ilegal, yakni rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas pakai. Jadi pita cukai palsu atau enggak memang agak sedikit sulit kalau masyarakat mendeteksi, karena biasanya gini, kalau pita cukai itu dilekati itu kelihatan bahwa itu enggak bersih ya. Tapi kalau kami sendiri sebetulnya punya alat deteksinya. Jadi alat deteksi untuk mendeteksi pita cukai tersebut ya, yang memang tidak mudah sebetulnya oleh masyarakat langsung bisa diketahui, kecuali mungkin yang namanya palsu kan pasti ada lengketnya juga beda gitu ya, penempelannya beda, mungkin kebersihannya juga beda gitu ya. Tapi yang kita sering lakukan terutama di perusahaan jasa titipan itu paling banyak kita lakukan penegahan di Bandung itu lewat PJT, dan itu melalui alat deteksi. Dan teman-teman karena Bea Cukai dan kita juga dengan pemerintah daerah karena sama-sama melakukan itu, kita kemudian melakukan pelatihan supaya aparat penegak ini bisa langsung mengetahui tanpa alat detektor pun, kalau sudah terbiasa biasanya kita langsung punya insting bahwa ini tuh palsu. Bahkan dari kemasan-kemasan yang melalui perusahaan jasa titipan, kan nggak mungkin kita harus buka semua kemasannya. Jadi dengan mencium atau melihat kemasannya, itu teman-teman anggota kami semua sudah bisa mengetahui bahwa ini adalah kemasan yang perlu dicurigai dan kemungkinan besar berisi ilegal, rokok ilegal. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi bersama, Ditjen Bea dan Cukai serta Satpol PP Jabar tidak selalu berjalan lancar. Kendala di lapangan sering ditemukan petugas. Ini karena ditunjang oleh kemajuan teknologi juga seperti Bu ya. Jadi mereka itu sekarang sudah bergeraknya luar biasa. Jadi nomaden, jadi tidak pernah dalam satu tempat terus seperti itu. Mereka biasanya suka berpindah-pindah juga gitu ya. Jadi memang ya itu tadi, mereka juga memperkuat jaringan mereka juga ya sepertinya gitu. Tapi kami tidak akan lelah, kami akan terus mencari dan menertibkan rokok ilegal ini. Meski menghadapi kendala saat melakukan kegiatan operasi bersama, namun Ditjen Bea dan Cukai serta Satpol PP tak gentar terus memberantas peredaran rokok ilegal. Ditjen Bea dan Cukai dan Pemda Provinsi Jabar tidak memungkiri masih banyak yang memilih untuk mengkonsumsi rokok ilegal lantaran nilai ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Padahal, menurut pemerintah, cukai adalah alat untuk mengendalikan konsumsi rokok serta untuk penerimaan fiskal dan melindungi pengusaha rokok yang legal agar ada transparansi dan keadilan. Jadi sebetulnya banyak masyarakat yang mengatakan bahwa rokok itu semakin mahal. Ya betul, karena memang cukai itu adalah alat untuk tools untuk mengendali konsumsi. Jadi konsumsi apa? Konsumsi rokok sebetulnya. Tapi bukan itu aja. Nah, kita juga formula tarif itu dibuat sedemikian rupa dan merupakan kebijakan pemerintah karena mempertimbangkan berbagai aspek. Selain sebagai alat penerimaan ya fiskal untuk cukai, tapi juga melindungi pengusaha yang legal ya, supaya terjadi transparansi dan keadilan, supaya yang perusahaan-perusahaan legal tuh kalau memang tarifnya diformulasikan yang seperti sekarang, itu sebetulnya justru untuk melindungi pengusaha. Kemudian juga memang tadi mengendalikan konsumsi rokok juga, makanya tarifnya dibuat sedemikian rupa. Nah, hal-hal demikian adalah sebetulnya kebijakan yang dibuat, yang diramu, yang diformulasikan sebetulnya untuk masyarakat sendiri supaya
nanti hasil cukai di APBN itu bisa dimaksimalkan untuk pembangunan negara kita. Ya sekarang masyarakat pilih mau sehat atau celaka, itu saja. Kalau yang ilegal ini kan jelas tidak diawasi oleh BPOM. Terus mereka mengandung apanya tidak diketahui. Tetapi yang legal ini kan sudah jelas. Kalaupun ada bahayanya itu seperti apa sudah jelas dicantumkan. Kalau yang legal ini, kalau yang ilegal ini kan tidak dicantumkan. Apa saja mengandung apa dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kepada masyarakat, tolong beli barang-barang legal. Jauhi barang-barang ilegal. Bila perlu, ikut pemerintah untuk memusnahkan barang-barang ilegal tersebut. Sementara dampak dari maraknya peredaran rokok ilegal menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, yakni berkurangnya pendapatan pajak daerah dan negara. Dampaknya tentu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah bagi kesehatan untuk masyarakat itu sendiri. Karena itu tidak diawasi oleh BPOM. Yang kedua adalah dari segi penghasil pajak ya untuk negara itu juga hilang potensi pajaknya. Ditjen Bea dan Cukai serta Pemda Provinsi Jabar mengimbau agar masyarakat menyadari bahaya dari barang rokok ilegal dan mulai membeli barang legal. Dampaknya tentu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah bagi kesehatan untuk masyarakat itu sendiri. Karena itu tidak diawasi oleh BPOM. Yang kedua adalah dari segi penghasil pajak ya untuk negara itu juga hilang potensi pajaknya. Dan memang yang paling kami khawatirkan itu adalah rokok ilegal ini karena murah ya, jadi kadang-kadang mulai pembelajaran itu mungkin anak-anak yang di bawah umur lah ya gitu ya. Jadi memang pengawasan orang tua juga lihat gitu ya. Jadi hati-hati terhadap bahaya merokok ini, apalagi juga kepada para pedagang atau apapun lah, janganlah gitu karena merugikan sekali gitu ya. Jadi negara toh sebenarnya yang negara ini harus tetap ada dan juga hasil cukai ini juga memang diberikan kembali juga kan kepada masyarakat ya untuk beberapa hal baik di kesehatan, pelayanan kesehatan dan yang lainnya yang diperlukan. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Jawa Barat, baik itu masyarakat yang mengkonsumsi atau yang menjual, itu sebaiknya tidak membeli rokok yang ilegal. Yang ilegal adalah yang polos, tidak dilekati pita cukai atau yang dilekati pita cukai palsu. Bukan hanya yang mengkonsumsi tapi juga yang menjual. Jadi masyarakat penjual di toko, di warung, kami selalu dengan sangat semangat dan gencar untuk mengkampen, mengkampanyekan untuk tidak menjual rokok ilegal. Karena kita tahu bahwa rokok ilegal itu komposisinya kita nggak tahu, ya kan? Apakah dia adalah tembakau yang bersih, yang sehat, sehingga ada kemungkinan justru akan berdampak pada kesehatan juga. Udah memang rokok akan berdampak pada kesehatan, apalagi yang ilegal yang kita nggak pernah tahu komposisi di dalamnya. Murah, tapi hati-hati karena itu akan banyak memberikan dampak. Jadi sarannya adalah kami sangat menghimbau agar masyarakat bisa bekerja sama dengan kami untuk tidak membeli, mengkonsumsi yang rokok ilegal supaya negara kita, daerah kita Jawa Barat bersih, sehat, dan kemudian kita bisa membangun wilayah kita. Upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal, khususnya rokok ilegal, akan terus dilakukan dari hulu hingga hilir dalam rangka pengendalian konsumsi rokok, pengamanan keuangan negara, penciptaan iklim usaha yang sehat, dan kelancaran pembangunan. Rokok